mereka dan mereka mau pasti akan ada inisiatif mas dan juga dan di antara 19 ini memang prognosanya dia 100. Oke, Mas, ini mau nanya dulu deh, karena untuk kebutuhan performance dialognya Pak Asal minta untuk ngasih prognosa. Ini udah ada prognosanya belum ya? Yang udah bikin sih prognosa. Jadi prognosanya itu untuk ESG inisiatif dengan apa namanya pertama screen aku tutup di 90%, lainnya 110%, itu jatuhnya di 103, terakhirnya 110, jadi nanti 109. Kalau yang saya itu bukannya ini ya, tahun lalu tuh udah dapat sertifikasi atau Ya. udah ya? Ini apa berarti yang ini enggak, jadi apa namanya si RT ini yang nomor 5 di kategori riset yang terkendala saat itu, dia ada 6 riset, ada CCUS, SAF, hidrogen dan lain-lain. Yang lainnya masih on the track. Yang SAF kemarin behind schedule. SAF ini buat persiapan inaugural flight yang kado ulang tahun ke Indonesia 17 Agustus besok. Jadi ada air maskapai kita Pelita Air terbang pertama kali pakai SAF ke Singapura, nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Nah kemarin itu sempat terkendala bahan bakunya, ya kan, bahan bakunya itu yuko atau minyak goreng, minyak jelantah, mbak. Nah, minyak jelantah diolah bisa jadi bahan baku sekarang kayak ini. Jadi nanti minyak goreng yang mbak pakai di dapur-dapur itu bisa dijual. Kedepannya itu dikumpulin, dijual ke SPBU Pertamina. Jadi masih bernilai ekonomis. Karena itu nanti bisa diolah refinery kita. Cuma beberapa refinery sisa ini baru Cilacap doang yang bisa buat jadi bahan bakar pesawat. Nah, itu dalam rangka menurunkan produk kita yang beremisi tinggi, karena itu kan emisi juga. Nah, untuk internasional saat ini sudah jadi mandat, jadi kayak IATA tuh organisasi maskapai seluruh dunia lah, bahwa 2027 penerbangan itu sudah wajib pakai SAF. Nah itu Indonesia emang masih agak tertinggal. Yang udah wajib tuh sekarang Uni Eropa, Amerika, Asia Timur, ya itu 3 wilayah itu. Jadi kalau pesawat kita misalkan Garuda Indonesia ada penerbangan ke Belanda yang sekarang udah ada sih, ada penerbangan ke Belanda tapi belum pakai SAF, itu suruh bayar pajak angkut. Jadi ada cost yang harus dikeluarkan oleh Belanda. Kita pertanyaan pada siap-siap itu dari sini. Nah, kemarin terkendala pada Kurel buat supplier Cilacap itu karena supplier, kan kalau kita tahu proses procurement kita lah ya, yang PEC itu kan yang wajib bisa masuk ke procurement itu kan yang sudah punya 3 tahun laporan keuangan publis ya. Itu nggak tahu sih gitu. Ya, jadi perusahaan yang bisa kasih jasa ke Pertamina itu Pertamina ada syarat minimum sudah ada laporan keuangan 3 tahun publis, itu di PIC-nya procurement. Nah, kebetulan yang Yuko ini, yang SAF itu, di Indonesia belum ada, pokoknya perusahaan baru kan, proyek Yuko, belum ada perusahaan yang bisa. Akhirnya kita impor dulu kemarin. Impor, kita izin ke negara yang lama, tapi di depannya Pertamina ada koleksi. Ya, karena aku lihat kayak ada beberapa apa ya pengumpulan, kita mungkin kayak di Papamat atau di SPBU yang ada impor gitu ya. Jadi apa namanya, kalau ada warga yang mau ngumpulin bisa tukar sama di hotel di Pertamina.
untuk masing-masing ESG inisiatif ini itu ada penjelasan indikatornya kan harusnya ya. Iya. Itu bisa dapat. Oh, diminta ya. Iya. Oh ya, ini mau lihat juga sih, maksudnya secara sumber data tuh apa ya dia? Pas kerja, ini juga masuk ke nota dinas, masuk ya. Jadi aman misalnya. Jadi kartu sama inisiatif salah satu tadi. Ya, wow. Terima kasih Pak El. Saya nggak gambar ya. Hah? Wah. Jadi itu ini baru datang. Oh, Mas. Iya. Masih mau ada Apa tuh? tanya lagi. Di juknis yang terkait dengan yang pemutahiran NZR roadmap ya. Nah di targetnya itu kan TW2 itu 50% maksudnya kan itu. Itu 50% dari milestone apa? Dari total. Jadi milestone 50 kalau itu apa Pak? Yang 50% bunyinya maksudnya? Di target 50%. Tapi kalau di milestone untuk TW2 itu targetnya itu cuma pelaksanaan study and gap analysis. Jadi saya pikir, jadi kan milestone itu kan sampai ada 7 tahap ya. Nah untuk TW2 itu targetnya hanya sampai study and gap analysis itu cuma poin pertama gitu. Iya. Jadi sementara ini targetnya 50%. Iya. Jadi itu kan milestone yang kita susun di awal. Iya. Jadi ya. Mas Farel, ini Mas standby di sini aja ya Mas? Iya ini standby dulu. Halo ya Mas, sorry dari tadi udah join ke apa namanya ruang meeting yang di yang utama. Ini sebenarnya kita bagi-bagi per privat Mas. Sebenarnya tadi udah mulai, ini ada Mas Cahyo. Jadi tadi kami mulai dari yang item sustainability dulu. Nanti kalau udah mulai ini nanti kabarin lagi ya Mas. Oke. Sabar. Nah, yang milestone tadi
Nah, ini kita bagi asalkan item 1 sama item 2 selesai. Cuman item 1 selesai di Juni itu 40%. Nah, ini udah kita selesai bahkan dari bulan April yang seperti itu ya, di stop studi. Jadi dari NZD ini untuk yang item 1 aja selesai itu udah 40% dari total kerjaan. Oh, Jadi enggak masing-masing item itu bobotnya. iya sama. Nanti CV-nya di yang nomor 4 itu selesai ya sudah. Iya, iya, Tinggal nomor 5 presentasi ke BOD aja itu. iya. Kalau BOD oke, saya selesai. Iya. Nah ini kenapa nomor 7 itu mendapatkan tanggapan bukan approval, Mbak Mas Fael. Karena dokumen resmi yang diajukan Kementerian BUMN itu cuma 2, yang CBP sama RKP. Yang development itu nggak ada. Ini inisiatif Pertamina aja nih, karena kan perusahaan-perusahaan gede di luar negeri juga punya itu. Jadi kita harus punya, belum semua perusahaan Indonesia punya. Nah, mengacu ke 2022 lalu, waktu kita udah selesai, kita kalah di buku ini atau kalah di sini. Nah, makanya ini cukup memberikan tanggapan. Di yang ini oke, ini Pertamina udah punya, silakan oke dengan Intra, oke. Nanti bentuknya RRD atau apa itu. Komite keberlanjutan itu di Depok atau di mana? Komite keberlanjutan itu di RIU, di TKB, di SPBU, di RIS, di BUD, tapi nanti lah kita lah lebih lepas lagi. Tapi minimal, komite keberlanjutan kita rapat rutin kemarin yang kita sudah ada. Kalau ini clear sumbernya nanti. Kita usahanya relatif kemarin. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Gimana ya, gimana kan Bapak? Halo Mas Ari standby ya. Kalian siapa ya? Mas Yusuf. Nanti. Sebenarnya udah mulai Mas. Sorry ini Mas. Baik, udah mulai Mas sebenarnya dari jam 10, tapi karena tadi yang datang baru Mas Cair, jadi tadi mulainya langsung ke sustain aja dulu. Sekarang mungkin bahas ke item dari Gigi kali ya, di apa kayaknya di SPPU. Iya Mas Ari. Kalau yang itu nggak ada lagi sih. Halo, Mas. Halo, siap. Oh ya, bentar sini pokoknya Mbak Rini sama Mbak Lili mau join sebenarnya.
Halo Mbak Lili. Ya, Assalamualaikum. Salam. Nyambi ya Mas Farel. Ya Mbak Lili nggak bisa join ya Mas Ari? Mbak Lili. Mbak Sita, sorry Mbak Sita. Kalau nggak bisa mungkin kita mulai aja kali ya. Mas Ari bisa mulai sekarang ya? Belum Mas Ari. Halo. Bisa dimulai sekarang kah atau mau nunggu dulu? Bisa. Ya gimana? Oke, langsung aja Mas. Tadi sebenarnya udah dibuka. Em, Mungkin ini aja ya Mas, langsung kita mau bahas realisasi KPI-nya Didi yang ada di SPPU. Mungkin langsung aja kita ke hitung KPI. Hmm, Nomor 7 ini Mas, pencapaian proyek-proyek strategis Didi Kalau ini bukan di fungsiku, Mas. di mana Mas? Mungkin yang tahu pembagiannya Mbak Sita sih. Ih, Mas, lagi. Yang mana Mas? Mas Farel? Strateginya yang mana? Mungkin bisa terbantu siapa tahu ada yang di PD1. Yang nomor 7 ya? Iya, nomor Nomor 7 staff sama ini ya, yang sisi kanan ini ya. Iya. Ini yang staff yang nomor 1 sama nomor 3 di saya untuk di bagian yang 7, 71 dan 73. Gimana? Oke, aku coba ini ya, lihat ke slide-nya dulu. Ini mungkin ada yang bisa dijelasin Mbak dari pencapaian nomor 1 sama nomor 3. Iya. Betul Mas Farel, nomor 1 sama nomor 3 di kami. Ya Mbak, mungkin bisa dijelasin pencapaiannya apa, sama mungkin kalau ada apa namanya evidence yang mungkin di situ dari
Ini definisi yang udah dicantumin di sini ya. Kemarin sempat udah kita kirimkan. Jadi saya tinggal menjelaskan dari sini gitu. Kebetulan ini saya izin lewat HP, yang satu lagi meeting satu lewat laptop. Kalau misalnya di situ nggak ada, nanti saya switch yang satu di HP, yang satu di laptop. Kayaknya di sini belum masuk sih kayaknya Mbak. Ini yang kayaknya sini bukan. Oh, ini bukan yang realisasi ya? Ini Ini juknis ya? iya ini beda nih. Ini belum masuk yang SAF sama HPU. Bukan file realisasi ya? File realisasi tapi belum dimasukin kayaknya sih Mbak. Karena aku juga bukan yang nyusun materi. Sebentar ya, Mak. Saya sambil switch izin. Sebentar. Ya. Iya, di internet. Iya. Pemerintah tadi dari Pak Dudi menyarankan agar dalam berinya ada dari yang kemudian kami mau Kalau Mbak Kalau ya Mbak Udah. Kira-kira no sore. masuk Mbak. Jangan sambil show bentar ya, Mas Farel. Ya. Mas Farel. Terdengar Mas Farel?
Beneran Mbak? Oke. Kita saya show ya, bentar ya. Ini ya, sama aja alignment. Sebentar. Bentar. Emang masih di mute, Mas Farel. Izin menampilkan Mas Farel. Ya Mbak. Baik, untuk yang staff atau HVO, berikut ini dilampirkan evidence-nya. Untuk yang TW2 ini, penyampaian kesiapan ekosistem Hipo Tusa di internal Pertamina. Ini kami sampaikan ke manajemen. Ini sebenarnya nggak cuma sekali sih, ini terus-terusan kita dari per mingguan, per 2 mingguan, per mingguan, dan per harian. Kondisi sekarang sudah per harian, tiap hari kita lakukan persiapan ini, karena insya Allah kita akan melaksanakan inaugurasi special flight staff gitu ya. Jadi penyampaian ekosistem Yuko Tusaf di internal Pertamina alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian untuk evidensi yang jadi ini banyak evidence seperti ini gitu ya, tapi memang kami tidak tampilkan semua karena memang banyak sekali gitu. Ini contohnya aja. Terus kemudian untuk evidence kajian alignment ekosistem staff itu juga kami sudah laksanakan gitu ya. Ini advisory monitoring. Ya udah sebenarnya dari kita melakukan konfirmasi ke manajemen itu di dalamnya udah ada kajian-kajiannya juga gitu ya. Nanti mungkin tampilan kita juga akan sampaikan. PPT-nya ada sih, apakah kita sampaikan PPT-nya mungkin halaman pertamanya aja gitu ya, karena dalamnya dikhawatirkan konfidensial. Terus kemudian yang kita lakukan juga advisory monitoring ini juga dilakukan terus-terusan. Jadi contoh izin kita langsung ke evidence-nya aja ya ditampilkan ya. Iya Mbak. Ini kayak pelaksanaan market approach staff, dengan Cosmo Energi ini pada saat kemarin pelaksanaan di apa namanya Osaka, pertamina dengan Eneos juga dilakukan di Osaka, kemudian pertamina dengan All Nippon Airways gitu. Dan ini contoh yang luar ya, sebenarnya dan luar ini sudah kita lakukan gitu ya, tapi memang yang kita munculkan di sini hanya sebagian, kita coba tampilkan yang luarnya aja gitu. Terus kemudian penyampaian